dua. Ya, al-afuwu itu artinya yang menghapus kesalahan. Kalau nggak sanggup, waghfiru. Kalau nggak sanggup, tutup mata aja. Waghfiru itu nutup kesalahan. Ini ada nih, saya coret. Jadi nyoret. Ini kita coret nih. Dia masih ada, tapi kecoret. Itu namanya waghfiru. Jadi maghfirah itu kesalahan yang Allah coret. Kalau wa'fu, kesalahan Allah hapus. Pilih mana? Hapus. Hapus. Nah, kalau Allah minta begitu, masa ke pasangan nggak begitu? Yes. Ya. Nah, di tengah-tengahnya apa? Wa'fu wasfahu waghfiru. Jadi ada tengahnya wasfahu ini tetap berjabat tangan, rangkul, mesraan. Sepantasnya lah hubungan manusiawi. Karena para nabi diuji dengan istrinya, kita juga diuji dengan istrinya. Istri juga diuji sama kita kok. Jadi jangan kemudian nganggap kita ini teruji oleh istri. Enggak, kita juga ujian bagi dia. Sok suci amat kita merasa dia ujian kita kan. Tapi kita nggak pernah merasa kita ini ujian buat bini kita juga. Itu paling berat loh. Apalagi bininya wali kan. Ngelihat nggak pakai baju, ngelihat dia ngorok kan susah tuh. Masa wali ngorok kan susah. Dia ngelihat lakinya tuh dulu pernah emosi di jalan. Pas di parkiran bentak tukang parkir. Itu kan susah, istrinya mikir, masa wali begini? Maka benarlah kata Imam Sya'rani, Imam Haddad, yang paling susah mengenal wali itu orang terdekatnya. Istrinya, anaknya, ponakannya, bapaknya itu susah tuh. Wali gerot. Menderita banget tuh wali. Makanya kita selalu berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, keturunanku, muqimus shalah. Orang-orang yang mendirikan maqama rabbih ini. Itu doanya. Jadi badung-badung apa aja yang penting ada sir itu di kolbunya, harapan kita gitu ya. Sebenarnya syariat itu, yang dimaksud syariat tadi kan fikih ya. Syariat itu sebenarnya mencakup semua. Syariat ya. Apa arti syariah? Syariah artinya apa? Syariatun. Apa arti syara'a? Syara'a. Syara'a alakum minad din. Enggak, syariat, jalan. Hah? Jalan. Syariat itu jalan. Jalan. Jadi syariat, tarekat itu artinya sama. Syariat ini mencakup ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang Gitu. Syariat yang zahir itu kemudian jatuhnya ke hukum fikih. oh. Ini. Kebalik ya. Apa? Fikih. Syukran. Ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Fikih. Hukum fikih itu ngomong apa? Sah, batal. Itu orang dulu, kalau ngaji mazhabnya Syafi'i. Sekarang lebih canggih. Sunnah. Dan pakarnya tuh mantan. Gubernur lagi. Jadi sekarang orang nanya, apa kata kunci di sini? Mana dalilnya? Kalau orang dulu cuma nanya, Ustadz bolehkah begini ya kan? Jadi enakan jadi orang dulu. Jadi Ustadz sekarang repot nyari dalil. Untung kita digedor-gedor sama dulu kita, guru kita kan. Kalau nyebutin satu perkara, aneh kalau nggak nyebutin dalil, itu bisa dirobek-robek tuh kertas kita. Nyebutin dalil nggak boleh. Ya Syekh, ya Sidi Syekh. Saya bawa dulu teks nih. Terus saya jelaskan sendiri, dirobek lagi. Jadi kalau kita bawa teks dulu, bawa hadis, itu harus bawa ulama yang menjelaskannya, nggak boleh versi Ar-Razi. Sekarang anak baru baru hijrah setahun lalu, 3 bulan lalu malah ya, itu udah berani bawa hadis, nih dalil, nih maknanya begini Ustadz. Kan nanti Syekh Mansur ketawa yang sudah berapa tahun di pesantren. Nggak berani loh kita ngomong begitu. Kita kalau bawa hadis, ayat, pasti kita nukil ulama. Cuma karena sekarang orang maunya hitam putih, saya pun kemudian mendiskon. Kan sekarang zaman diskon. Kita sekarang gagah-gagahan juga, sebutin dalil langsung maknanya. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya etikanya dalil, lalu penjelasan ulama terhadap dalil, baru pendapat saya. Tapi karena mungkin merasa sok ulama kali ya. Baik.
Ini zahir, hukum fikih. Hukum fikih ini kalau diterapkan, yang rapi itu namanya tarekat. Yang rapi. Ya, maka di tarekat itu rapi dan ribet sekali. Tarekat namanya. Jadi orang kalau sudah ngamalin fikih dengan baik, namanya tarekat. Fikih ini mazhab. Ya kalau ada orang bilang nggak boleh bermazhab, ya lewat. Syariat zahirnya udah nggak lolos. Nggak boleh bermazhab, udah nggak lolos dia. Ya. Mazhab kan ada pilihannya 4 ya. Pengamalan mazhab itu yang perfect cuma di tarekat. Antum carilah ke seluruh dunia, yang perfect cuma di tarekat. Tarekat apa aja itu bagus ngamalin mazhab. Itu sebabnya semua ahli tarekat ittifaq ijma tidak usul kepada Allah kecuali dia bermazhab salah satu. Gitu. Salah satu nih ya. Berarti ini 2 kan? Ini syariat yang zahir, itu ujungnya tarekat. Nah, tarekat ini isinya apa? Ijazahan, wiridan, riyadhah, puasa, jalan kaki. Sapar. Iya, sapar, puasa lagi. Ada orang minta duit ke kita, duit 10.000 doang, kasih. Repot kan begitu. Jadi tarekat ini emang berat ini. Kan di Quran nih dikatakan, bersedekahlah kamu. Yang meraktekin bukan orang fikih pelit-pelit. Yang bagus ini orang tarekat. Antum cari aja orang fikih ini kalau bisa ditimbun sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang fikihnya dia bertarekat, luar biasa. Luar biasa kalau mereka. Tapi kalau orang tarekatnya cenderung kepada dunia, ya salam juga ntar. Oke, itu syariat yang zahir. Nah, sekarang syariat yang batin. Syariat yang batin itu dimulai dari alam qalbiyah, alam akliyah. Nah, ini yang kita sebut tauhid. Nah, tauhid itu yang disebut hakikat. Nah, ini dia. Oh, ya. Isinya keyakinan-keyakinan. Benar Maulana ya? Keyakinan. Tapi hati-hati dulu. Setan itu kenal Allah nggak? Kenal. Iblis itu bertauhid nggak? Tauhid. Tapi iblis tauhidnya nggak lengkap. Karena tauhid yang lengkap namanya, jadi ini kalau lengkap nih, kul atau kamal. Kalau dia lengkap, kamal, ya? Namanya ma'rifah. Jadi ma'rifat itu tauhid hakikat yang sudah terkumpul. Dan itu jalurnya cuma Al-Muhammadi. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih? Antum mau duluan sholat 5 waktu atau kenal dulu yang disembah? Mau nyembah yang nggak dikenal? Beban, capek. Itu sebabnya bangun subuh susah. Karena belum kenal mana yang disembah. Ya kan? Mau sholat isya berat. Waduh, berat nih. Apalagi lagi asik main handphone kan? Itu berat. Kenapa? Belum kenal siapa yang disembah. Coba, karena teman-teman kenal dengan abadi, kalau beliau manggil gimana? Pada datang kan? Iya. Kalau nggak kenal, oh besok ya Maulana Abad, ya gitu doang. Jadi nggak kenal. Tapi kalau kenal, aneh kenal khutbah aja dibatalin. Ya kan? Orang kemana aja kita batalin. Kenal dikit, semoga kenalnya tambah banyak. Amin. Ya. Sok kenal, tapi semoga dengan bimbingan beliau tambah kenal gitu ya. Amin. Jadi mau mulai dari mana nih Bang? Bagusnya mulai dari mana? Itulah yang orang lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ditulis nggak ayatnya Sidi Musa? Tulisannya jelek soalnya. Tulisan itu lebih jelek lagi kali. Barzaki. Buya Barzaki di atas ayatnya. Ini dalil ma'rifat. Surat Zariyat. Ayat berapa itu? 56. Ya. Jinna. Canggih tulisan antum ya. Itu khot apa itu?
Rika sama Ciputat. Hot MPA ini kayaknya nih. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya. Yes. Baik, jazakallah khair. Coba, tidaklah aku ciptakan jin ya. Ma di sini tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun. Kalau orang ahli fikih nerjemahin ya'budun itu ritual. Sholat, makanya orang-orang tua-tua dulu kalau mesenin anak, nah jangan lupa sholat ya. Gitu kan? Benar nggak? Secara fikih benar. Tapi kalau orang ahli marifat nggak gitu. Nah jangan lupa Allah ya, gitu yang benar. Mungkin nggak saya, ya abudun itu kan kalau bahasa Melayunya sembah. Sembah itu artinya hormat. Bang Dik nggak kenal saya, mungkin nggak respect sama saya. Enggak. Pertama ketemu aja langsung, oh kayaknya yang di YouTube nih, ya kan? Ini tontonan istri gua nih. Karena kenal jadi connect. Coba nggak kenal, respect nggak sama saya? Saya juga nggak respect sama Bang Dik kali kalau nggak kenal. Sama. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya ngajar di satu kampus. Karena muka kita muka-muka S1 ya. Muka-muka S1, saya ngaku S1, S2 orang pasti percaya. Masih mahasiswa lah. Dia nggak tahu kalau kita dosen S3. Si satpam ini, ada 2 satpam. Saya parkir di situ, cuma pas keluar saya pakai sarung, kaget ya. Loh, ke kampus kok pakai sarung? Yang pertama nanya, mau kemana Pak? Mau ketemu teman saya Pak Direktur. Oh oke. Keluar, nyampe di belakang mobil, datang lagi satu, kamu mau kemana? Gitu. Waduh, kaget saya. Hari mau Jumat, kita mau khutbah, di samping itu ada masjid. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya nanya pelan-pelan aja, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Saya dosen S3 di sini. Oh langsung disenyum tuh, ampun. mohon maaf Pak. Kayak gitu. Jadi saya nggak akan respect sama orang kalau saya nggak kenal. Jadi kenapa kita ini nggak pernah menghargai Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Gitu. Nggak menghargai Allah itu kan menyebut dirinya anad dahru. Aku itu dahr, time. Jadi Allah membahasakan dirinya dengan waktu. Maka menghina waktu, menghina Allah. Bilang, kok saya hidup zaman sekarang, itu menghina Allah itu. Jadi jangan ngomong begitu. Itu udah takdir Allah ke kita. Tapi kan waktu bisa diminta cepat kan tadi? Oktober. Jadi Allah, kita itu nggak menghormati waktu. Enggak, jadi Allah Allah adalah waktu. Anad dahar, aku adalah sang waktu. Wah, keren. Itu. Itu makanya banyak surat. Tapi bukan waktu kecil ya. Bukan W, tapi W besar. Itu makanya banyak surat Al-Fajr, Wad-Duha, Wal Asri. Dia juga itu. Demi aku yang bermanifest di waktu pagi, yang mengenalkan diriku di waktu sore, di waktu asar. Wah, keren, Itu. keren. Nggak kenal Allah waktu subuh, Allah kenalin di waktu syuruk. Nggak kenal di waktu duha. Itu tegur-teguran semua. Astagfirullah. Sok tahu aneh. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau konser kita udah tepuk tangan nih. Masya Allah, terjawab nih semuanya, banyak rahasia-rahasia. Masya Allah, Masya Allah. Berkah guru kita Maulana Abad. Ya Allah, ya Karim. Udah jam berapa nih? Lanjut. Lanjut bacanya apa? Lanjut pertanyaannya. Dibaca dulu aja. Mana kitab aneh ini? Tadi itu di Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 125. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila dia menginginkan untuk memperlihatkan, menzahirkan karunia-Nya kepadamu, maka dia menjadikan dan menisbatkan itu kepadamu, menisbatkan karunia itu. Kalau di surah Al-Mu'minun itu qad aflahal. Jadi Allah itu kalau ingin membalasi kita dengan sholat, maka Allah menyebut sholatihim. Boleh Kang dihapuskan?
nggak disebutin pahalanya. Sholat itu pahalanya nikah sama 70 bidadari. Kurang banyak. Nggak itu. Jadi orang itu dapat pahala ketika Allah sebutkan hadiah gerakan yang aku gerakkan di tubuhmu itu sebagai milikmu. Kan kita nyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salatku ya Allah, ini milikmu. Sekarang Allah terima, lalu dikembaliin ke kita. Allah kan nggak butuh salat kita. Allah butuh salat nggak? Maka di ayat keberapa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, ayat kedua, fi salatihim. Salatihim. Kalau diterjemah apa? Salat yang mereka lakukan. Gitu. Kan tadi kita jawab, hayya 'ala shalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk sholat. La haula wala quwata illa billah. Berarti sholat kita karena Allah yang gerakin. Berarti geraknya gerak siapa? Gerak Allah. Sekarang Allah kasih hadiah, udah sholatmu aku terima, aku sebut sholatku itu sholatmu. Dia nyembah dia menyebut dirinya, dia menyebut dirinya dengan lidah kita. Kita punya siapa? Punya dia. Ya dia juga, lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya langit dan bumi. Tubuh ini dari bumi, ruh kita boleh kita sebutlah langit. Berarti diri kita adalah langit dan bumi itu secara ma'rifat. Milik Allah yang di langit dan di bumi inilah kemudian Allah kasih, nih punya kamu. Nah, itulah yang surga. Itu yang disebut dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada makom Allah. Jadi Allah menyebut dirinya bermakom. Kata makom ini bukan cocok logi loh ya. Maqama rabbih. Makomnya Allah apa arti makom? Bukan kuburan. Makom kan tempat berdiri, tempat kemuliaan. Salat kalimatnya apa? Aqim, qiyam, qom, makom. Maka disebut tempat Nabi Ibrahim berdiri itu makom Ibrahim. Nah, itu penandaan-penandaan ilahiyah itu yang ada pada Sayyidina Ibrahim. Itu sebabnya. Apa bedanya? Saya sholat ada bekasnya, Nabi Ibrahim ada bekasnya. Bedanya apa? Nah, itu dia. Makomnya waliman khafa maqama rabbih. Itu yang mana ya? Jadi ketika beliau sholat, dia merasakan siapa yang takut sungkan dengan makom Allah. Maka kakinya itu bergetar, berbekaslah itu. Bekasnya sampai hari ini bertahan. Wa ma lillahi baqiyah. Suatu yang dibuat karena Allah pasti berbekas. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kalau ayatnya, semua pasti binasa kecuali yang karena Allah. Makanya lafaz sholat itu supaya abadi, Allah abadikan dengan lafaz wajah tuh. Aku wajahkan, aku hadapkan. Nah, nanti konfirmasinya malam Rabu. Gimana sih cara menghadap itu? Tanya ke beliau ntar malam Rabu. Itu otoritas beliau. Buya, tadi kan secara ilmu sudah kita kaji, walaupun saya sedikit memahami. Tapi dalam keadaan nyata, dalam dunia nyata, dalam keseharian, bisa nggak begini? Untuk naik kelas. Kita punya istri, tidak mau sholat, menghindar dari jamaah. Uang yang kita titipkan tidak amanah, anak-anak tidak dimasaki. Ya. Dia kerjaannya hanya main HP saja. Lalu jangankan dengan ibunya, ibu kita pun dia berkelahi. Dia tidak respect kepada suami. Secara syariat, dia istri yang pantas kita ceraikan. Tapi secara hakikat, jangan-jangan dia adalah titipan Allah agar kita cepat menuju kehariban Allah karena cobaan ini. Canggih. Otomatis. Enggak kan tadi ilmu sudah kita dapat. Dalam kajian kesehariannya kan harus jelas juga. Ajib. Oh, mana sih? Kan udah ngalamin.
Baru tuh aneh antum udah berapa? Nggak, kira-kira gimana? Apakah Iya, pinter itu pertanyaan. Cuma satu nabi yang diperintah oleh Allah lewat Nabi Ibrahim, itu anaknya sendiri, Ismail, yang disuruh cerai. Cuma nabi itu aja. Tapi selain itu enggak. Nabi Nuh punya istri, nggak ikut beliau, malah ngetawain beliau. Dicerai nggak? Enggak. Tapi ketika ada perintah, ditinggal. Tapi Nabi nggak menceraikan. Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Enggak, tapi ketika ada perintah baru. Jadi menceraikan sendiri, meninggalkan itu bukan karena emosi, tapi karena perintah ilahiyah. Nah, udah ada belum perintah itu di kolbu? Kan belum ada. Kita aja belum tahu server perintah itu turunnya kemana. Kan kayak tadi. Kalau sudah tahu nama, sudah tahu tempatnya nama, siapa yang bernama, siapa yang menerima bisikan-bisikan ilhamiyah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, baru kita bisa bedain ini perintah mau menceraikan dari setan atau dari Allah. Saya mau nikah nih, ini nafsu saya ngomong atau perintah ilahiyah. Itu kalau nggak kenal bab-bab itu kan nggak bisa. Yes. Karena kita nggak tahu, maka dicarilah jalan namanya istikharah. Itu jalan mudahnya. Nah, kira-kira ini bisa menjadi asbab kita ke Allah nggak gitu ya? Iya, ya. Iya. Surat Taghabun itu dalilnya. Ayat berapa? 9 atau 10? Ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil orang beriman, orang kafir nggak? Sesungguhnya pasanganmu, anak-anakmu adalah musuh, tanda kutip. Bukan musuh untuk dibunuh. Bermusuhan terus kan konflik. Pasti ada konflik, clash gitu. Itu ayatnya udah begitu. Emang bisa mengganti ayat itu kan nggak bisa. Tapi Allah nggak bilang faktuluh, nggak bilang gitu. Bunuh nggak? Biasanya kalau musuh kan disuruh bunuh. Ini nggak disuruh bunuh. Kalimatnya cuma 4. Fahzaruhum, hati-hati. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau emosi. Terus habis kita nih. Wa'fu. Kalau kau usahakanlah untuk menghapus kesalahannya. Itulah afu. Maka di sini tuh terkenal afu Ustaz, afu Kiai, afu Syekh. Saya tuh mikir, ini afu-afu apa ini? Kalau kita kan di pesantren afwan kan. Itu salah satu ibarahnya afu. Ya maaf gitu. Itu kan sifat Allah, nama Allah, Al-Afuwu. Yang ke-82. Ya, Al-Afuwu itu artinya yang menghapus kesalahan. Kalau nggak sanggup, waghfiru. Kalau nggak sanggup, tutup mata aja. Waghfiru itu nutup kesalahan. Ini ada nih, saya coret. Jadi nyoret. Ini kita coret nih. Dia masih ada, tapi kecoret. Itu namanya waghfiru. Jadi maghfirah itu kesalahan yang Allah coret. Kalau wa'fu, kesalahan Allah hapus. Pilih mana? Hapus. Nah, kalau Allah minta begitu, masa ke pasangan nggak begitu? Yes. Ya. Nah, di tengah-tengahnya apa? Wa'fu wasfahu waghfiru. Jadi ada tengahnya wasfahu ini tetap berjabat tangan, rangkul, mesraan. Sepantasnya lah hubungan manusiawi. Karena para nabi diuji dengan istrinya, kita juga diuji dengan istrinya. Istri juga diuji sama kita kok. Jadi jangan kemudian nganggap kita ini teruji oleh istri. Enggak, kita juga ujian bagi dia. Sok suci amat kita merasa dia ujian kita kan. Tapi kita nggak pernah merasa kita ini ujian buat bini kita juga. Itu paling berat loh. Apalagi bininya wali kan. Ngelihat nggak pakai baju, ngelihat dia ngorok kan susah tuh. Masa wali ngorok kan susah. Dia ngelihat lakinya tuh dulu pernah emosi di jalan. Pas di parkiran bentak tukang parkir. Itu kan susah, istrinya mikir, masa wali begini? Maka benarlah kata Imam Sya'rani, Imam Haddad, yang paling susah mengenal wali itu orang terdekatnya. Istrinya, anaknya, ponakannya, bapaknya itu susah tuh. Wali gerok. Menderita banget tuh wali. Makanya kita selalu berdoa seperti doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, keturunanku, muqimus shalah. Orang-orang yang mendirikan maqama rabbih ini. Itu doanya. Jadi badung-badung apa aja yang penting ada sir itu di kolbunya, harapan kita gitu ya. Ya semoga begitulah. Makanya tanya teman-teman nih, ujian terberatnya sama.
harimnya istrinya. Tapi istrinya nganggap dia ini ujian terberatnya. 2 malam seminggu udah nggak di rumah ya kan? Ditambah lagi mualimi kan latihan riyadhah udah 3. Jadi antumnya udah kalau nikah istrinya 2, itu kapan sama istri yang 1 kan? Bisa protes 7 keliling dia tuh. Berat sekali. Apalagi zaman Nabi. Zaman Nabi itu Nabi kalau ajak jihad, ini ada orang baru nikah, baru apa ya? Baru nyentuh lah. Baru mau mandi wajib. Baru selesai ya, enak-enakan lah ya. Mau mandi wajib. Tahu-tahu dipanggil tuh. Panggilan Rasul nggak jadi. Hanzalah namanya. Hanzalah yang dulu pernah galau bersama Abu Bakar. Ya. Baru nikah, baru kena hadas besar. Belum sempat mandi. Langsung kalau Rasul yang manggil nggak ada cerita. Istrinya yang malam itu baru dinikahi, ditinggalin. Nggak kuat kita seperti Nabi, sahabat Nabi nggak kuat. Saya nggak kuat. Abu Bakar semua hartanya untuk Nabi. Siapa yang kuat? Kita nggak kuat. Antum kan nggak kuat, aneh nggak kuat. Makanya Allah kasih 2,5% kayak gitu. Dikit itu. Di sini zakat nafsiyahnya cuma sekian persen. Berapa per umur ya? Tanda syukur gitu. Ada namanya zakat apa? Kalau saya nyebutnya kafarah, bukan kafarah ya. Kita sebut sedekah syukur gitu. Sedekah syukur karena nama dikasih, riyadhah dimudahkan, ma'rifat dituangkan begitu saja. Yang udahlah nggak usah syak deh, gitu. Nanti kan ada kafarah nafsi ntar dengar aja dari Maulana ntar. Tapi 2,5% itu ada absolut. Itu minimal. Atau sesuai dengan pendewasaan kita. Awal diperkenalkan Ustadz 2,5%. Naik kuliah, melihat tetangga kita persepuluhan. Kita naik. Asik. Terus, Nggak, itu bukan tetangga kita itu. Jadi di masa ahlu kitab itu dulu mereka kan bertani. Kan mereka ngomong ke Nabi Musa, Nabi Musa kami bosan nih mama nawa salwa dari langit. Terus gimana? Di Mesir kan banyak adas, timun, bawang. Itu dia minta. Jadi orang Bani Israel itu dikasih dari langit aja bosan. Mungkin dia lidahnya kayak orang kampung saya kali ya. Jadi maunya yang berbumbu. Ya iyalah kan. Emang antum dikasih madu tiap hari kan nggak mau. Kalau madu yang itu mau. Terus naik lagi kuliah, kerja. Oh ya sebentar, aneh belum selesai. Lalu diwajibkan berapa? 10%? 10%. 2,5, 10%. 10%. Itu ahli kitab. Maka ketika Islam datang, sahabat yang bertani di Madinah, itu kewajibannya 10%. Sama. Kenapa? Orang yang berusaha di cocok tanam, dia mengandalkan hukum alam lebih besar daripada hukum dirinya. Yes, Maka Allah kasih apresiasi untuk orang yang bekerja 24 jam, itu cukup 2,5%. Beda dengan petani berangkat pagi, siang istirahat, sore balik lagi misalnya, itu dimintanya 10%. Karena ngandelin air dari langit, tanahnya dari Allah, 10% Allah minta jatah. Itu pun bukan untuk Allah, dibagiin untuk hamba-hamba Allah kan. Kita ini kan mikir, Allah kok minta 10 sih, 10%? Kan bukan untuk Allah, Allah nggak butuh. Tapi kalau kita kerjanya ngantor, dagang, antum buka kafe nih, itu jamnya nggak cukup 24 untuk mikir. Kalau bisa jamnya 27 jam setiap hari. Nggak cukup 24 jam tuh untuk orang usaha. Untuk meeting-meeting aja udah habis waktu. Oleh karena itu, Allah kasih apresiasi orang yang banyak menggunakan akalnya, karena yang diperintahkan dalam Al-Quran kan banyak akal. Itu 2,5% aja. Tapi kalau orangnya dia faham, akal dia juga dari Allah, ya beransur-ansur lah 5%, 10%. Yang wajib 2,5%, tapi sedekahnya kalau bisa lebih. Masa yang nerapin cuma LDI kan? LDI bisa 50% loh. Dan mereka mau. Saya lanjut ya. Iya. Jadi ketika naik 10, terus naik 30, terus lama-lama 50-50. Ya adil. Sampai akhirnya dia tidak ada lagi perhitungan kepada Allah. Tadi barusan Buya jelasin tentang petani itu.
apakah pertanian kita, negara agraris ini yang mati, itu karena tadi sedekahnya jadi hilang 10/10-annya, ketika dia tetap 2,5%. Tanahnya dari tanah Allah, udaranya udara Allah, cahayanya cahaya Allah. Bahkan tidak mau bertani kalau tidak diberikan oleh negara bantuan. Kayaknya yang terakhir deh. Itu ya. Orang kita mana mau jadi petani? Jarang. Tapi kalau kita ke negara-negara maju, itu satu lahan gede, itu yang megang cuma 2-3 orang. Iya, betul. Kita tanah cuma seimprit udah berebut waris. Jadi emang kalau tata kelola pertanian kita nggak bisa dikelola maju, masih tradisional. Jadi ini bukan salah apa-apa. Salah tata kelola emang dari lama udah. Tapi itu rahasia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kita ini orang santai. Kita ini musimnya cuma 2. Hujan dan hujan lagi. Hujan dan hujan lagi. Hujan lagi. Kalau di sana kan 4 musim. Jadi mereka harus nabung ketika musim-musim bercocok tanam. Kalau kita kan santai aja. Ya kan? Masya Allah. Jadi santai aja bang. Nggak usah dibanding-bandingin sama negara maju lah. Negara kita negara santai. Jadi negara kita nggak akan pernah jadi maju. Negara kita akan selamanya jadi negara santai. Ya. Nggak akan pernah jadi maju. Tapi kemajuannya dalam kesantaian aja. Dan orang paling santai itu paling cepat meditasinya. Paling cepat kalau riyadhah. Orang santai. Maka antum kalau mulai riyadhah zikir nih, tapi pikiran banyak, nggak bisa. Modal untuk berkoneksi dengan kolbu, dengan rohani, itu cuma kesantaian. Jadi orang Indonesia ini kenapa spiritualnya tinggi-tinggi? Kan orang santuy. Itu suantai. Torekot santuy. Itu mursyidnya Syekh Barzakhi. Torekot santuy. Jadi kita nggak usah membaratkan diri kita, nggak usah mencinakan kita, mengamerikan kita, nggak usah nyeuzela. Udah negeri kita udah santai, udah selesai. Ya. Orang Sunda apa ungkapannya? Taruh aja di kebun, hidup kan gitu kan. Itu sebenarnya bahasa-bahasa kita ini tahan banting. Dan ini anugerah alam udah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmati aja. Orang lockdown aja masih buka kan, kafe-kafe, ya kan? Emang santai banget. Di luar-luar sana, aduh Masya Allah. Nggak kerasa orang lockdown di daerah-daerah itu, biasa aja. Jakarta, pojok dikit, Depok, Sawangan udah nggak kerasa. Itu cuma komplek-komplek yang orang-orangnya cerdas, profesional, tapi takut dengan COVID. COVID kan nggak kelihatan. Itu kan cuma gambar Bill Gates aja yang expose kan. Gimana gambarnya Syekh Barzakhi? Ada kayak rambutan kan? Itu kan pakai alat apa tuh biar bisa kelihatan tuh kan? Ini barang belum ada, dia udah ngasih wujudnya coba. Kan kita curiga. Ya. Terus yang paling lucu, WHO bilang ada 6. Loh, kok dia tahu ada 6? Ada 6 virusnya. Tapi kalau sama Syekh Mansur nanti bisa banyak. Kita curiga aja, ini main-mainan aja. Tapi ya sudahlah, mereka mau main-main, kita main-main juga. Santai aja, santai. Ya. Buya, Ya. biar kita menuju ridho Allah. Masya Allah. Oke, petani dulu, leluhur dulu. Iya. Saya tidak akan masuk ke ranah ikhlas ya, karena ikhlas itu head to head dengan Allah. Tapi dia sadar tanahnya tanah Allah, udaranya udara Allah, lalu dia ikhlas saja. Nah, rapot ikhlas dari para petani dulu, anaknya jadi menteri, presiden, ahli, profesor, dan lain-lain. Apakah masih salah kalau kita ikhlas kerja karena ridho Allah, tapi masih ada Allahus Somadnya, bergantungnya itu di titik yang samar tadi itu gimana? Samarnya apa ini? Ya, dia tahu bahwa ini dia jadi petani sederhana pun tidak bisa dia capai. Tapi dengan yang kerja dengan berangkat dengan ikhlas, itu semuanya akan jadi anak-anaknya. Ya, ada sebutan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Matematika, ilmu matematik. Ada matematika ilahiyah. Nah, Matematika ilahiyah itu yang kita sebut berkah.
Benar Maulana ya? Berkah itu bahasa Arab artinya khairun katsir. Hasil yang berlimpah ruah. Hasil kebaikan yang berlimpah ruah. Jadi ada orang berpikir rezeki itu adalah gaji, maka dia mengejar bagaimana gajinya biar tinggi. Jadi kalau perlu nyikut orang, kalau perlu datang ke dukun biar naik. Tapi ada orang-orang yang di luar sana, dia mengerti ilmu berkah, dia mengerti matematika ilahiyah. Maka orang ini dia banyakkan jalan mendapatkan berkah. Akhirnya ada seorang guru ngaji di tempat kita di sana, gajinya sebulan cuma 50.000, tapi hampir setiap tahun dia pergi umroh. Ini nih. Sedangkan yang ini, yang gajinya setiap tahun naik, sampai sekarang pun belum umroh, udah keburu kena COVID. Itu bahasa sederhana aja. Kita nggak usah pakai bahasa ribet. Al-Barakah. Keberkahan itu bukan pada jumlah nominal. Dan kata barokah, barokah. Barokah apa? Kalau ada onta tuh duduk tuh namanya mabruk, didudukkan. Tapi orang kita kan nyebutnya sekarang mabruk ya. Padahal secara bahasa itu artinya onta duduk. Yang benar tuh mubarok. Maka Id mubarok bukan Id mabruk. Mubarok, orang yang diberkahi itu orang yang emang dia tenang seperti si Ibil tadi. Coba lihat onta itu dia bisa bertahan walaupun dengan air sedikit di padang pasir, bahkan bisa memberi kepada orang lain. Itu sebabnya onta itu Allah pilihkan bukan untuk taman safari, bukan untuk orang Bogor, untuk orang Jakarta, tapi dipikirkan untuk padang pasir. Karena satu-satunya binatang yang bisa menyimpan air keberkahan di tengah padang pasir yang tandus itu cuma. Jadi duduknya dia itu berkah. Dari situlah asal kata secara fiqhul lughah, secara fikih bahasa, kenapa kata berkah muncul. Ini salah satu penjelasan ahli bahasa. Ya, karena di saat ada tandus dia ada aja. Jadi orang hidup berkah itu bukan berarti nominal gaji, tapi ketika dia butuh ada udah. Itu berkah. Pilih mana? Gaji 100 juta. Utang 105 juta. Mobil BMW, rumah nyicil sebulan 70 juta, ya kan? Biaya hidup lewat sudah. Kena pandemi berhenti, stres langsung. Banyak yang sakit jiwa hari ini. Jadi pandemi ini tidak hanya bawa penyakit fisik, tapi penyakit kejiwaan lebih dahsyat. Penyakit takut miskin, penyakit banyak banget. Takut mati. Kita iya, yang iman juga berguguran. Ya kan berarti imannya belum masuk. Karena iman kalau udah masuk nggak ada gugur. Itu udah rumus. Jadi dulu waktu Abu Sufyan belum Islam, dipanggil sama Heraklius. Heraklius kan raja Romawi. Adakah umat Muhammad yang murtad? Umat yang benar-benar Muhammad loh ya. Ada nggak yang keluar dari majelis? Kira-kira gitu. Abu Sufyan lihat yang di Mekah loh ya. Ikan dia lihat di Mekah. Yang di Mekah ini kan orang-orang yang diajarkan ma'rifat bukan ritual. Kalau orang diajarin ritual bisa hilang. Tapi kalau diajarin ma'rifat gak bisa hilang ma'rifatnya. Apa jawaban Abu Sufyan? Setahu saya tidak ada umat Muhammad, ashab Muhammad, sahabatnya Muhammad yang kemudian murtad. Disahut oleh Heraklius. Begitulah iman kalau sudah masuk ke relung hati gak akan pernah keluar. Jadi kalau iman udah masuk cahayanya, mau dia bermaksiat kemanapun pasti balik. Mau dia pergi kemanapun pasti balik. Nah itu yang beliau bilang, kalau ente hak pasti balik. Nah kita berdoa semoga kita orang yang hak itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi min bismillah. Lah masih jam 1:30 aja. Berhenti marah taran ini. Ya dikit lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Hikmah yang ke-126. La nihayata limadzammika in arja'aka ilaika. Tidak ada kesudahan, tidak ada berakhir cela-celamu jika dia mengembalikanmu kepadamu. Wala tafrugu mada'ufuka in azhara
judahu 'alaika, dan tidak akan pernah usai pujian-pujianmu jika dia menampakkan kedermawanannya kepadamu. La nihaya. Jadi orang-orang ahli ilmu zahir ini arogan sekali ngomong, belajar yang benar dulu ente syariat, baru belajar marifat, kan gitu. Maksud dia benar, tapi kalimat ini ada talbisu iblis di dalamnya. Akhirnya orang sampai tua nggak pernah belajar thariqat, mati nggak pernah mengenal Allah SWT, kecuali hanya mengenal nama yang dulu dihikayatkan orang, tapi dia tidak menemukan dalam dirinya. Apa kata beliau? La nihayata limazamika in arja'aka ilaik. Kamu itu sampai akhir kapanpun nggak ada ujungnya, tetap tercela. Sholatmu nggak pernah khusyuk, sedekahmu nggak akan pernah ikhlas, hadiahmu nggak akan pernah tulus, hajimu nggak akan pernah mabrur. Kalau itu disebut sholatmu, hajimu, sedekahmu. Makanya kata kunci ketika disebut sedekah apa? Yang sering saya bahas, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan gitu ayatnya. Dari sebagian yang kami rezekikan. Jadi Allah itu memberikan kata kunci razaqna. Yang kami beri. Jadi ada kata kaminya, berarti rezeki itu punya siapa? Jadi saya nitip duit ke Buya Zauki. Ini tolong dibagi ke 10 orang. Dia ngerasa duit dia nggak ntar? Kalau dia benar nih. Kalau dia kenal siapa yang nitipin, bahwa ini titipan loh. Yang saya titipkan ke Buya Zauki, pasti dia nggak merasa ini punya dia. Pasti dibagi. Kecuali dia bilang, kan nggak tahu, Ar-Razi nggak ngerti. Ya udahlah saya nilep. Nah, jadi orang korupsi, orang yang maling, itu dia berprasangka Allah itu nggak melihat yang dia lakukan. Kecuali dia main-main. Kan ada juga yang main-main kan. Orang malam mati kan main-main dia. Ya. Itu gurandil dulu. Uang bantuan buat beli Al-Quran aja masih di... Itu. Gimana itu? Kurang ilmu apa? Mereka doktor, kiai, Mana ya? haji berkali-kali. Kayak Muhyiddin ya. Apa kurangnya? Profesor loh. Profesor ini kan kalau di TNI jenderal ya. Kalau di bab kewalian udah wali kutub lah kira-kira gitu profesor itu. Ya malah. Kurang apa dia? Kok masih terjebak mereka? Karena dia mengira Allah nggak lihat. Dia tahu teorinya, Allah bernama Sami' Basir, Allah Maha mendengar, melihat. Tapi batinnya itu nggak merasa melihat karena nggak kenal ruhnya itu. Nggak takut ke makom robnya gitu. Jadi Allah itu nggak bermakom dalam dirinya. Nah, maka kalau kita, kenapa kita kalau sholat itu habis sholat Assalamualaikum Assalamualaikum istighfar kan? Itu karena kita tahu sholatku ini nggak benar ya Allah. Jadi berbuat baik aja masih istighfar. Masih istighfar. Apalagi buat jahat, tobat. Jadi Allah itu tawab, kata tawab. Jadi kata tawab. Ini ada kata kunci di tasdidnya. Tawaf. Tawab, tawabun. Kalau aslinya cuma taib. Apa arti taib? Orang yang menerima orang tobat. Sekali doang. Kalau tawab, kata kuncinya di sini. Apa arti tawab? Orang yang berkali-kali tobat. Jadi kita nggak boleh doyan maksiat, tapi doyan tobat. Sekarang ditobat, besok bisa jamin nggak maksiat? Nggak bisa kan? Ya udah, besok kalau maksiat tobat lagi. Kecanduan tobat, jangan ketanduan maksiat. Jadi balik. Ini mentang-mentang dapat syafaat, pengennya kecanduan maksiat. Kata ini sama yang tawaf ya? Oh beda. Oh, tawab, beda. Tawab, tabah. Ya, kalau itu tawaf. Tawaf itu beda. Beda ya? Ini tawab. Kalau di Quran itu, sesungguhnya Allah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu jatuh cinta sama orang yang jatuh bangun, jatuh bangun. Maksiat sadar, maksiat sadar, maksiat sadar. Itu Allah seneng. Waduh, hambaku ini. Ya. Jatuh balik lagi. Ya udah ambil aja jadi hambaku, kasih, kira-kira begitu. Baru disebut, Allah menyebut dirinya tawab, sedangkan hambanya disebut ditambahin bin. Tawab
bin. Nah, ini kita ini di sini. Orang-orang yang doyan tobat. Allah itu orang zat yang senang melihat orang yang jatuh bangun. Itu sebabnya kalau antum paham aja Rahman Rahim Tawab cukup jadi wali. Ya Maulana ya. Kan wali nggak pernah benci sama makhluk. Dia ketemu bahkan apa ya? Kalau sekarang orang beragama kan yang diajarkan kebencian. Beda pilihan politik benci, kan? Beda jingkrang gak jingkrang benci. Beda jenglot benci. Beda cara ruqyah benci. Apa yang nggak benci mereka itu? Kurikulum neraka. Kalau orang nyebut penelitian neraka, kita nyebut itu produk kurikulum neraka. Jadi sarjana S dia, sarjana N, SN. Apa tuh? Sarjana neraka. Masya Allah. Serem. Jadi kalau sudah ke sana itu, apa aja neraka. Kita beda dikit sama dia, ente keluar dari Islam. Lama-lama halal darahnya. Emang kita takut ya kan? Gak ada yang kita takuti kecuali Allah kan? Gaya, so berani. Ya kalau seorang mukmin kan gak takut. Dia takut mati secara nafsiyah, tapi secara ruhiyah kan pernah ketemu Allah. Dan itu ketemunya dalam jihad fisabilillah kan? Gak ada yang ditakuti. Luar biasa. Kira-kira nih besok diajak jihad mau nggak? Nih kok tiba-tiba dunia berubah. Saya ajak, Bang, ini udah ada panggilan jihad nih. Mau nggak? Saya ditanya. Bini gue 3 gitu. Enggak, paling saya bilang gini. Bentar. Berangkat gitu. Wah, mantap. Nunggu api dulu kan ya. Bentar. Bi, berangkat. Berangkat. Cakep. Masya Allah. Ini teman-teman yang nonton di YouTube ya, jujur umur sudah 52 tahun. Ya. Masya Allah. Ngaji kayak begini, rasanya saya kalau mau berangkat dalam satu perjalanan, baru izin di atas keset. Ya. Banyak saya mempelajari, tapi rahasianya ada di sini. Alhamdulillah. Unta aja saya pelajarin, tingginya 2 meter 30 cm. Waduh, kita aja kapal. Wah, pungungnya 30 cm. Apa itu pungungnya? Dia nyimpen lemak. Dia berjalan 350 kilo, dia bisa membakar lemaknya dan minum hanya berapa menit, ada 25 liter di kantongnya. Dengan badai gurun, diciptakan oleh Allah, alis matanya itu tebal, lebih tebal dari hewan manapun. Giginya kalau ditumbuk itu jadi obat. Ya. Air kencingnya kalau diolah jadi bahan bakar. Viral ya. Kulitnya kalau dikletek itu bisa menjadi baju, bisa menjadi terpal di kala musim pancaroba. Dan hebatnya dia dicambuk jalan berapa kilo tidak pernah ada suara yang keluar. Dan Rasulullah punya hewan unta dan diberi kasih nama, tapi dia menyuruh kita bukan beruntalah, tapi berkudalah. Karena ternyata unta dengan kuda ini larinya lebih cepat dari kuda. Maka kalau kita ingin lebih cepat dengan pengetahuan kita, tapi kita bermalas-malasan, kita akan lewat dengan orang yang biasa-biasa aja, tapi cepat larinya. Tapi kata Mabruk tadi, saya baru ketemu di sini. Jadi istilahnya kalau kata orang, bangsa Arab itu diberikan 2 mujizat. Satu, minyaknya yang tidak habis-habisnya. Yang kedua, hewan unta tadi. Karena onta Islam bisa sampai ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan majelis ini. Saya hanya belajar data, tapi tidak belajar rahasia. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup Maulana? Boleh saya tanya? Waduh, gawat. Enggak, berat. Aduh. Tahun yang lalu sih mempelajari kitab Al-Hikam. Di situ ada disebutkan tentang golongan. Yang pertama ada golongan Salikun, yang kedua adalah golongan Majidun. Barangkali Abu yang bisa memberikan pencerahan kepada saya. Masya Allah. Ini Sariun. bertanya pesanan. Sariun dan Majidun. Salikun dan Majzub.
Jadi dunia ma'rifat ini kan kumpulan ilmu hakikat tentang Allah. Ini cara memperolehnya gimana? Maka di dalam kitab Notailah itu dibagi dua. Ada yang dijemput oleh Allah. Itu namanya majzub. Orangnya sampai, tapi nggak perlu dia usaha apa-apa. Allah jemput. Tapi taruhannya, jiwanya, keluarganya, semuanya sudah habis semua. Ya. Tapi ada orang yang dia lahir sebagai orang manusia biasa, normal, pikirannya, ya rasionalnya, hitung-hitungannya matematis lah. Orang ini kemudian mengalami kesadaran, kayaknya ada sesuatu yang lain dalam diriku. Lalu dia mencari. Pencarian dia disebut dengan suluk, orangnya disebut salik. Nah, maka ada dua jalan kepada Allah. Majzub, suluk. Orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah, ada yang suluk. Dia kemudian mencari jalan kepada Allah. Maka ada hadis man salaka thoriqan. Siapa yang mencari jalan, menempuh jalan. Jadi jalan kemana? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Mencari ilmu. Ilmu mana yang paling mulia? Ilmu paling mulia, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang objeknya paling mahal. Objeknya paling mulia. Maka kalau ada orang cuma belajar bikin bangunan, dia nanti jadi tukang aja. Tapi kalau dia belajar arsitek, dia nanti jadi arsitek. Kerjaannya lebih berat atau lebih ringan? Zohirnya lebih ringan kan, tapi batinnya lebih berat. Tanggung jawabnya. Iya, cuma di badan dia biasa, nggak perlu hitam legam dia. Coba dia mulia nggak? Jadi dia kualitas bangunan yang dia pelajari, filsafat bangunan. Makanya ilmu arsitek itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada teman kita mengharamkan filsafat, terus bilang aneh ini teracuni filsafat, dia seorang arsitek, ya dia filsafatnya. Dia makan dari duit haram itu, kasih ke aneh aja, terhalal. Itu bahasa Bang Ana itu. Kasih ke aneh aja ntar bebas gitu sih. Terus, kalau ada orang mengenal tentang Allah, itu baru perintahnya. Ada yang kenal yang memerintah, mana yang lebih keren. Maka kita coba lihat, ada rakyat, ada menteri, ada keluarga. Mana yang lebih dekat ke presiden? Ke raja, Menteri. ke gubernur, ke bupati. Keluarga dia, atau menteri, atau rakyatnya? Keluarga. Keluarga dia. Atau ada rahasia yang nggak dia bagi keluarga, teman dekatnya. Si teman dekatnya ini mengenal si pejabat ini bukan yang dikenal oleh orang-orang di luar. Karena dia dikenal, dia dapat posisi ntar jadi menteri, jadi penasehat, kira-kira begitu. Semakin tinggi pengenalan orang kepada objek yang mulia, semakin mulia dia di dunia. Kalau objeknya dunia, yang paling mahal di dunia kan emas, dinar, berlian. Kalau ada orang sanggup menguasai ilmu ini dan dia bisa menguasai tambang-tambang ini, dia pasti paling mulia di dunia. Duitnya paling akeh lah. Tapi kalau ada orang yang mengenal pemilik langit dan bumi ini, sumber langit dan bumi ini, dia akan lebih mulia dunia dan akhirat. Makanya nanti ketika ada pilkada, pemilu, itu para caleg-caleg itu, calon-calon itu datangnya kemana? Nyari wali nggak? Nyari wali. Karena percaturan ini bisa dirubah dengan main biliarnya wali kan. Percaturannya mereka. Mereka tendang sini yang kena mana gitu. Jadi waktu ada seorang calon, dia nyalonin dirinya, itu suaranya udah banyak. Tapi dia masih cari backup, kiai-kiai dikumpulkan di istana. 40 hari, 40 malam, zikir, tahlil, Quran, zikir, tahlil, Quran. Menang dia. Jadi mereka cari backup, orang-orang yang punya akses langit. Terus yang raja siapa? Dia atau ulama itu? Ntar coba lihat, kalau selesai dia cium tangan nggak sama kiai. Jadi yang mulia sang wali
atau sang raja. Karena sang wali punya akses kepada sang raja di raja, raja dunia pun minta tawasulan, minta doa supaya dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Nah, itulah tahapan-tahapan ma'rifat. Nah, kita ini karena suluk malas, majzub juga enggak. Ya udah kenal aja deh sama beliau, deket aja sama beliau, disayang, ntar dibawa lah. Syafaat, itu syafaat. Ya suluk nggak mau, ya kan? Mau kan? Nggak mau kan suluk, antum disuruh nggak mau nggak tidur 40 hari, 40 malam. Seperti Nabi Yunus. Nggak mau kan? Nggak putus nyebut nama Allah selama sekian hari. Itu berat. Makanya minta rukhsah dari April ke Oktober kan. Atau rukhsah belum. Kan kalau boleh, kalau nggak boleh jangan. Tapi sebenarnya orang dapat rukhsah. Rukhsah itu sudah majzub. Jadi salik ini namanya murid. Dia mencari. Tapi sebenarnya orang yang mencari ini, dia dicari juga. Jika si murid sudah mencapai kesadaran penuh, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya majzub juga. Jadi sebenarnya salik itu orang majzub tapi yang belum sadar. Versi kita Maulana. Ntar kalau versi Maulana ntar beda lagi. Dia sebenarnya sudah ketertarikannya sudah ketarik. Ada magnet di sini, di dalam dirinya ada besi berani istilahnya kan. Ada logam. Logam itu akan cuma dia nggak sadar nih, dia masih melawan, ya menghadang dengan rasionya, jubah-jubah kealimannya, jubah-jubah keduniaannya, masih ngelawan, akhir bisa ketarik lagi, jauh lagi. Tapi ada saat semakin dekat, kadang-kadang dia di sini, sumbernya mendekat. Nah, itu yang majzub. Selama ini dia masih mencari itu salik. Tapi ketika sumbernya mendekat, langsung dia majzub. Majzub ini macam-macam awalnya. Ada yang majzub mahabbah. Itu kayak orang-orang yang semi-semi kasmaran. Orang kasmaran itu kan kayak ya semi-semi gila lah. Ya itulah ya beberapa habib kan ada. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi mengerti salik. Ini normal orangnya. Dan itu yang disebut kamil mukamil. Orang yang ideal menjadi mursyid. Majzub ini nggak bisa jadi mursyid. Dia cukup dijadikan ibarah doa-doanya. Tapi kalau si majzub yang salik, ini yang mursyid yang sebenarnya. Kalau salik jadi majzub, kemursidannya belum sempurna. Sampai dia betul-betul sadar tentang kemajzubannya itu. Maka di Quran itu dalilnya, kan kita, antum menanya dalil terus kan pasti. Surat Asy-Syura ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Setelah laisa kamislihi itu. Setelah lahu maqalidus samad. Aduh, ayat berapa itu? Yajtabi ilaihi man yasha'. Jadi majzub itu disebut di Quran mujtabah. Orangnya dipilih, ditarik. Tapi ada orang yang mencari jalan hidayah. Wa yahdi ilaihi man yunib. Maka orang-orang yang pengen mencari jalan, Allah kasih jalan, dikasih guidance. Maka Al-Quran itu di situ ada sisi suluknya, ada sisi jazabnya. Kita sebut jazbah, cuma orang Jawa nyebutnya majedub. Jedub. Luar biasa. Kalau istilah orang Betawi Pak, jazab itu jadjab. Nah, itu istilah perbedaan istilah aja. Istilah lidah. Ya. Jadi jangan jadikan masalah nanti ketika beda istilah. Karena emang detail ya bahasa Arab tuh ya. Sangat detail. Adab perilaku, adab jadi peradaban gitu ya. Yeah. Beda bahasa Indonesia ya. Iya. Saya makan tadi, sekarang, besok sama aja. Itu kira-kira Maulana, cocok nggak? Iya. Mau nanya lagi boleh? Aduh, parah. Fadhal. Luar biasa, Masya Allah. Keren Bu ya, Masya Allah. Jadi ini di luar konteks dari hikam. Pernah ada satu riwayat pernah saya baca. Seorang murid Junaid Al-Baghdadi itu pernah bertanya kepada beliau, ya Tuhan saya, sungguhkah orang yang sudah bermakrifat, orang yang sudah wusul ila Allah itu, ya, dia masih bisa bermaksiat? Wow.
maksiat dalam konteks yang disampaikan dalam pertanyaan ini adalah berzina. Iya, iya. Apa jawab Tuan Syekh Junaid Al-Baghdadi? Mungkin katanya. Iya. Nah, coba barangkali pendapat dulu. Itu ada dalam Risalah Kusyairiyah, ada dalam kitab Awariful Ma'arif ada. Ulang aja, nggak perlu baca. Kemudian di syarah syarah hikam ada. Jadi ada orang datang ke Imam Junaid, bahasa Arabnya, hal yaznil wali. Apakah wali masih bisa berzina, bermaksiat, gitu maksudnya. Jadi zina ini kan maksiat yang paling hina lah, paling nggak pantas. Jadi kalau bahasa bebasnya, mungkinkah wali melakukan hal yang paling nggak pantas di dunia, menurut orang awam loh ya. Apa jawaban beliau? Itu adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi babnya bab kudroh irodah. Sedangkan wali, babnya bab jaiz. Secara takdir, dia sama. Wali itu sama. Dan saya yakin, yang nggak diceritakan di Quran tentang kisah Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan, itu kan cuma 3 kan? Antara itu kan lama itu. Pasti ada kejadian penyamaran maksiat yang barusan. Kira-kira Nabi Musa ngelihatnya gimana tuh? Orang maksiat, zina. Dan ketemulah kliknya. Perempuan yang dulu ngasih anjing loh yang mau ditabrak oleh seorang mu'alaf itu. Ya. Si anjing ini mau ditabrak sama dia bilang, itu anjing kok. Dia nggak belajar fikih, anjing itu najis. Itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Malik enggak kok. Ya kan? Najis itu bukan berarti dia dibenci. Lo ada hadisnya Ustadz, dikurangi amalnya. Itu kalau orangnya tidak memanfaatkan anjing tidak pada tempatnya. Makanya Nabi mengatakan boleh untuk 2 hal, untuk menjaga kebun, menjaga rumah atau pelacak gitu ya. Pertanian ya. Iya, pertanian. Artinya nggak masalah. Tapi kalau cuma hobi-hobi aja, nanti dia akan berkurang semangat beramalnya, ngurusin itu malah. Yes. Nah itu. Si perempuan ini ngapain? Dia kasih minum kan. Jadi ketika dia melihat anjing kelelahan, dehidrasi, dia sudah wusul di situ. Wusul dalam sifat Allah rahmah. Pembukaan Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, udah nyampe dia ada wusul. Sedangkan ada orang ahli ibadah, bajunya apa, ngeliat anjing mau ditabrak. Ini pelacur, ngeliat anjing kelelahan, dia kasih minum. Menurut antum siapa yang wali? Yang PSK itu. Itu menurut hemat saya, itu bagian dari cerita Khidriyah sebenarnya. Gimana Syekh Mansur? Jadi yang kemudian dipecah dari kisahnya Nabi Musa, itu Khidriyah semua sebenarnya. Sindiran-sindiran buat kita, bahwa ada loh perempuan, rahmatullah itu ada dalam dirinya, tapi ada cerita orang bunuh 199 datang ke seorang ulama, dibilang ente ahli neraka. 2 potret, dan sampai sekarang potret itu ada. Jadi kita nggak bisa menghina orang yang menurut kita terhina, jangan sucikan juga orang yang menurut kita suci. Masya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi itu memang ada teksnya. Ada malah. Jadi bagi beliau, wali itu kan bukan nabi. Takdirnya bisa maksiat, bisa taat. Gitu maksud beliau. Maka kita kalau ngeliat guru kita maksiat, kita bilang, oh beneran dia wali, dia bukan nabi. Sekali antum bilang, wali guru kita nggak akan pernah maksiat, itu langsung jadi Syiah. Syiah batiniyah. Wah, astagfirullah. Bahaya kan? Luar Syiah biasa. batiniyah itu nggak meyakini para imam ini maksum, sama kayak nabi. Luar biasa. Syiah Imamiyah yang ada sekarang aja mereka nggak sepakat, itu Syekh Said Kamal Al-Haidari, itu dipenjara sekarang karena dia menolak doktrin imam itu maksum, imam terpelihara dari dosa. Masuk penjara sekarang. Dia menolak Imam Mahdi yang akan keluar itu adalah Imam Mahdi yang ke-12 yang hilang itu. Dia tolak. Banyak yang dia tolak. Mushaf Fatimah dia luruskan. Masuk penjara sekarang. Nggak tahu udah keluar atau belum. Namanya Said Kamal Al-Haidari. Nah mungkin Syiah-Syiah yang Tasannun ya. Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah ini mungkin masuk ke barisan Imam Mahdi ntar ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau Syiah yang Rafidhah benci sahabat itu jauh lah. Ya. Ini enggak. Dia cinta ke Sayyidah Aisyah, tapi dia mengkritisi kebijakannya Muawiyah. Ya. Gimana Maulana? Udah jam berapa ini?
Ini jamnya sore gitu. Masya Allah. Soalnya ada 1:30 yang ini, ada 1:30 yang itu. Ada penjelasan lain. Kalau orang awam maksiat, dia tambah putus asa kepada Allah. Tapi kalau wali maksiat, dia tambah intim kepada Allah. Karena kalau dia maksiat, dia bisa nangis lagi. Jadi wali-wali kalau udah keras hatinya, itu Allah celupkan dikit ke bab zulumat. Nah, itu yang Maulana jelaskan itu apa? Masya Allah. Hijab zulumat, hijab cahaya. Jadi kedekatan kepada Allah dengan taat itu sama dekatnya dengan apa? Kedekatan orang yang maksiat dan orang yang taat ini potensinya, potensi dekat dan jauhnya kepada Allah sama. Maka coba lihat, orang cuma dengan baju-baju ustadz itu bisa menghardik petugas loh. Kamu nggak tahu saya ustadz. Nah, emang apa urusannya kan? Seperti pas pampres digituin sama polisi kan? Apa urusannya kan gitu? Iya. Ya, apa urusannya? Ustadz itu karena nggak ada dewan pengawas ustadz, jadi ustadz tuh bisa ngomong ayat tuh suka-suka dia. Dan kita ngelihat banyak mereka yang menggunakan jubah-jubah keustadzaannya tidak pada tempat. Ya. Dia lupa, taat dia itu nggak ada urusannya sama yang begitu-gituan. Nah, maka banyaklah kita temui orang-orang yang sholat, tapi kebencian di hatinya itu nggak hilang. Wajar ada ayat, fawailul, celaka orang yang merasa sholat. Kalau di ayat Quran yang dipujikan, muqimus sholah, iqamatus sholah, iqamus sholah, aqimus sholah. Ya. Mendirikan sholat. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku keturunanku muqimis sholah, mendirikan sholat, menunaikan hajat sholat, apa syarat rukun sholat. Kalau yang di surah Al-Ma'un, itu dia ngerasa sholat. Maka celakalah orang-orang yang merasa dirinya suci karena sholatnya. Itu beda barangkali ayatnya. Jadi orang yang taat, hijabnya kan cahaya nih. Itu jauhnya kepada Allah. Itu bisa lebih jauh daripada orang maksiat yang sadar. Nah, si perempuan ini kan udah tahu, ya Allah, saya ini pelacur ya Allah. Saya ini hina. Yang saya bisa bantu cuma ini. Ini jadi wali dia kan. Jadi perempuan tuh jadi wali ketika dia turun dari tebing, mengambil air ke bawah, itu kan repot itu. Naik lagi ke atas. Sendalnya dipakai, itulah mahar jadi walayahnya zaman itu. Konfirmasinya nanti ke malam Rabu. Benerkah dia jadi wali? Luar biasa. Gitu Maulana, bener Maulana. Boleh lagi. Boleh. Ini kayak Nabi nanya ke sahabat, tapi untuk sahabat sebenarnya. Iya. Tafadhal Maulana. Dalam kitab Imam Hasan An-Nafiri itu disebutkan, jika kita akan sampai kepada Allah atau wusulillah, maka tanggalkanlah 2 perkara dalam diri. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Dalam konteks hikam ini yang barangkali mungkin saya ingin mendengarkan penjelasan dari Abu. Terima kasih. Itu hikam nomor pertama Maulana. Hikam nomor pertama itu. Jadi hikmahnya Imam An-Nafiri atau An-Nifari ini kemudian direkap oleh Imam Nota'ilah jadilah ini. Jadi ini hasil mu'alimi beliau dengan An-Nifari. Jadi muhadasah ruhiyah. Wali-wali ini kan dia tahu kalau ada wali meninggal itu tubuhnya doang yang meninggal, ruhnya masih hidup. Maka ruh ini bisa berkomunikasi dan bisa berguru, bisa belajar, bisa bermajelis. Al-arwah junudun mujannadah. Kan hadisnya jelas, roh itu berkomplotan. Jadi tidak ada urusannya tubuh ini. Jadi jangan heran nanti Bang Dik, kalau ada teman-teman ini duduk di sini tapi ruhnya udah kemana-mana gitu. Dicerita aja kalau tuh di samping antum tuh udah kemana-mana dari tadi tuh. Apa kata Ibnu Ta'ilah? Ciri-ciri orang nggak usul kepada Allah, min alamatil i'timad al amal. Ciri-ciri orang nggak pernah sampai kepada Allah, nuqsanur roja inda wujudi zalal. Dia harapannya pupus ketika terjebak maksiat. Berarti dia itu berkeyakinan sampai ke Allah tuh pakai amal. Jadi kalau amal nggak kurang, kayaknya doa nggak mustajab nih. Emang Allah saat beramal dengan Allah saat tidak beramal beda? Antum sholat duha, orang nggak sholat duha, Tuhannya sama nggak? Allahnya sama nggak? Sama kan?
Hijab pertama itu hijab amal. Inilah teguran Nabiullah Khidir sebenarnya kepada Khidiriyah ini. Dan kemudian diabadikan oleh baginda Nabi dalam kalamnya, kalian tidak masuk surga, la yadkhula ahadukumul jannata bi rahmati. Kamu enggak masuk surga la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Kamu enggak masuk surga karena amalmu. Berarti ini perintah menanggalkan hijab amal. Gitu mana ya? Bener ya? Hadis Sahih Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari ini saya ngecek di mana sih kunci-kuncian kewalian Imam Bukhari? Ternyata ada beberapa hadis-hadis yang itu adalah kunci-kuncian makomnya dia. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan. Maka Imam Bukhari walaupun ngomong, aku tidaklah beramal sesuatu kecuali aku siapkan jawabnya di sisi Allah. Itu lagi beliau bab fikih, tapi dalam bab ruhani dia nggak ngomong gitu. Ya, dia nggak ngomong gitu. Nah, itu bab menanggalkan kita nggak bersandar ke amal. Itu sebabnya jumlah riyadhah zikir yang Nabi ajarkan 10, 33, 25, 33, 34, 70, ya 100 kan gitu yang Nabi contohkan. Lalu Sayyidah Sofiyah zikir 4.000 biji. Lalu kemudian Nabi naikin biar nggak ada hitungan. Itu maksud latihan-latihan tadi itu bukanlah Allah bisa dicapai dengan angka tertentu. Nabi sindir sahabat Nabi, sabaqal mufarridun. Telah dahulu orang-orang yang mufarridun, wali-wali mufarrid kepada Allah. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapakah mufarridun wahai Rasulullah? Mufarridun itu az-zakirun Allah katsiran wa zakirat. Orang yang banyak ingat Allah, baik laki atau perempuan. Zikir itu kalau bab lainnya, orang yang banyak bermakrifat kepada Allah. Itulah mufarridun. Jadi dia nggak ngandalin amalnya. Coba, ini jujur aja nih yang lagi ngamalin zikir 70.000. Baru memulai ada beban nggak? 70.000 nih. Ya kan? Antum mau usul dengan begitu. Allah udah nggak demen ngeliatin begituan. Kan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan merasa keberatan sampai kamu merasa keberatan. Allah nggak bosan sampai kamu bosan. Berarti Allah dengan kita itu, ya ruh tadi. Sambungan ruh itu. Sedikit ada malal, ada bosan di sini, Allah kayak gitu. Ini tanda-tanda kalau emang bukan amal yang bikin kita sampai. Maka ada lafaz illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Tapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Sekelas Rasul itu masuk surga dengan rahmat. Itu penjelasan terjemahan. Kalau versi Maulana lain lagi nanti. Yang rahmat itu siapa? Hakikat rahmat di dunia siapa? Allah menyebut Nabi sebutannya apa? Wa marsalnaka illa rahmatil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi kalau kita, ini kan puzzle nih, ayat ini kan puzzle. Coba ketemu dia. Aku tidak masuk surga, kamu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ada sahabat yang masih terhijab nanya, engkau begitu juga wahai Nabi? Iya, kecuali aku diliputi rahmat. Kalau diliputi rahmat, ya dialah rahmatnya. Karena dialah rahmatnya, kita harus, nama kita harus ada daftar nama si rahmat itu. Beliau kan bawa lembaran-lembaran nanti, sijil kalau di hadis itu kan. Beliau nanti nyari kita yang ada di sijil-sijil itu. Dan itu sepanjang mata memandang. Semoga nama kita ada di sana. Kalau hadis kan takut sekali yang sudah dijelaskan Maulana itu. Cuma 70.000. Sahabat Nabi 124.000. Berarti ada sahabat Nabi yang dihisab toh. Secara ilmu kudrat, iradat, ilmu takdir. Tapi ilmu syafaat kan beda. Ya Maulana ya. Hak jaiz. Itu yang bisa Anda jawab Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Ilmunya berpulang ke Maulana. Insyaallah. Ya selesai lah. Sampai pagi dong. Kelas. Baik. Alhamdulillah kita sudah berapa? 3 jam ya? Dari jam 11 ya? Ini spesial sekali. Aneh biasanya nggak kuat ngomong aneh kalau Maulana hadir itu. Tapi karena beliau izin ya, izin itu mahal. Ya. Dan kita spesial ada Bang Abdurrahim Akmali.
hadir bersama kita dan para masyaikh, para ustadz, dan kita dapat hadiah banyak. Ada orang yang bacain kitab, ada yang bacain doa. Nanti habis ini kita tutup dengan sholawat akhir zaman. Ya, baik. Tibil kulub ya. Mohon maaf jika ada kalam yang berlebih, jika salah itu dari saya, hawa nafsu saya yang berbicara. Jika benar itu ilmu Allah, saya pulangkan kepada Allah, maka pujilah Allah, jangan puji saya. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ahmad wa ala sayyidina Mahdi khalifatillah. Al-Fatihah. Allahumma bismillah. Alhamdulillah alamin. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.